Ya, halo guys, jumpa lagi di Auto Sport Bagan. Ini mau mengulas di FIFA World Cup Qatar 2022 yang prediksi lolos 16 besar dari grup E, F, G, dan H. Yuk kita lihat saja ulasannya. Ya, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maning di channel Auto Sport Bagan, yaitu bukan channel kebanggaan tapi channel kebiasaan. Kali ini akan mengulas prediksi pertandingan FIFA World Cup yang lolos ke 16 besar, yaitu dari grup E, F, G, dan H. Ya, tak bikin dua video. Tadi dari grup A, B, C, dan D sudah, dan kita lihat pertandingannya walaupun baru 2 kali main, ada yang sudah bisa lolos di 16 besar. Yuk kita ikuti sama-sama di Auto Sport Bagan. Dan seperti biasa, sebelum ke ulasannya, kita lihat dulu ke jadwal ya. Dalam artian jadwal setengah kompetisi untuk Piala Dunia kali ini yang diikuti oleh 32 tim ya. Satu pool peserta 4 itu menggunakan model bagan ya. Model pembuatan jadwalnya seperti ini. Dalam arti pekan match day 1 dan match day 2 sudah dilakukan atau 4 pertandingan. Tinggal match day 3 atau pertandingan ketiga, yaitu 1 nanti melawan 4 dan 2 melawan 3. Kita lihat saja contoh jadwal untuk grup E. Dan ini contoh jadwal untuk grup E, yaitu 1 ya, Spanyol melawan 4 Jepang ya, nanti pertandingan ketiga, dan 2 melawan 3 yaitu Costa Rica melawan Jerman. Maka langsung saja untuk prediksi di grup E, yaitu di sini berdasarkan pengalaman tampil di Piala Dunia. Spanyol 16 kali tampil di Piala Dunia, Costa Rica 6, Jerman 20 ya, berpengalaman sekali ya. Setelah Brasil adalah Jerman yang tampil paling banyak, dan Jepang tampil 7 kali. Maka untuk hasil sementara baru 2 kali main, Spanyol poinnya 6 ya, kemungkinan lolos untuk di putaran kedua atau 16 besar. Costa Rica nilainya 3, Jerman nilainya 1, dan Jepang nilainya 3. Maka yang untuk bisa mendampingi Spanyol ya, setelah Jepang atau mungkin Jerman ya, karena Jepang main terakhir melawan Spanyol, kemungkinan kalau Jepang harus bisa menang bisa lolos ya. Kalau seri ya, kemungkinan lolos ya berarti melihat Jerman dengan Costa Rica. Kalau Jerman bisa mengalahkan Costa Rica nilainya 4, dan Jepang kalau seri dengan Spanyol juga nilainya 4 ya. Head to headnya Jepang menang dengan Jerman 2-1. Jadi kemungkinan Jepang masih bisa lolos. Bahasanya yang bisa mendampingi Spanyol di grup E ya, kalau tidak Jepang berarti Jerman ya. Dan ada kemungkinan kalau Costa Rica bisa mengalahkan Jerman juga batu sandungan atau kuda hitam. Mungkin Costa Rica masih bisa lolos. Maka kita lihat daftar klasemen sementara di grup E ya. Spanyol tampil di Piala Dunia 16 kali ya, poinnya 4. Jepang tampil di Piala Dunia 7 kali, poinnya 3. Costa Rica tampil di Piala Dunia 6 kali, poinnya 3. Dan Jerman tampil Piala Dunia 20 kali, poinnya 1 ya. Kali ini mungkin Jerman masih belum beruntung, tapi karena berpengalaman 20 kali tampil di Piala Dunia, kemungkinan ya mungkin ada keajaiban ya, bisa menemani Spanyol bisa lolos ke putaran 16 besar. Itu pun kalau bisa mengalahkan Costa Rica. Kalau Jepang bahasanya main ketiga ketemu Spanyol ya, kemungkinan kecil ya untuk bisa lolos. Tapi lihat yang dimainkan oleh Spanyol, apakah pemain lapis kedua atau mungkin pemain inti ya, karena otomatis Spanyol juga masih membutuhkan poin ya, karena baru 4 ya. Kemungkinan juga kalau seri ya masih lolos ya untuk Spanyol. Maka kita lihat di grup
F. Maaf ralat, di grup E Spanyol itu poinnya baru 4 bukan 6 ya, tadi keliru 6. Bahasanya di grup E itu 4-4-nya masih ada peluang ya kan untuk bisa lolos di 16 besar. Ya, kita lihat untuk grup F yaitu Belgia tampil di Piala Dunia 14 kali, Kanada 2 kali, Maroko 6 kali dan Kroasia juga 6 kali. Di sini yang sudah gugur adalah Kanada. Untuk kemungkinan lolos 16 besar itu kecil ya, atau bahasanya tidak mungkin. Maka dari 3 tim yaitu Belgia, Maroko dan Kroasia ada peluang untuk lolos ke 16 besar ya. Dan peluang Maroko lebih besar karena main ketiga itu main melawan Kanada ya. Yang bantai-bantaian itu Kroasia melawan Belgia ya kan. Kroasia melawan Belgia. Maka klasemen sementara kita lihat di grup F. Ya, itu seperti ini di grup F. Kroasia tampil di Piala Dunia 6 kali, poin 4 ya. Maroko tampil 6 kali, poin juga 4. Belgia paling berpengalaman di grup F yaitu tampil di Piala Dunia 14 kali, baru dapat poin 3. Dan Kanada baru 2 kali tampil di Piala Dunia, yaitu yang pertama di Meksiko tahun 86 ya, dan yang kedua yaitu 2002 di Qatar, 2022 di Qatar ya. Maka belum berpengalaman ya. Jadi peluang di grup F yaitu Kroasia, Maroko dan Belgia masih mungkin lolos ke 16 besar ya. Maka partai keras hidup mati yaitu di grup F antara Belgia melawan Kroasia ya. Siapapun yang menang bisa lolos ke 16 besar ya. Ya, itu grup F. Kita lihat grup G yaitu grupnya Brasil, yaitu jawara Piala Dunia dalam arti selalu tampil di Piala Dunia edisi yang ke-22. Brasil tampil 22 kali. Serbia baru tampil 4 kali, Swiss 12 kali dan Kamerun 8 kali. Maka hasilnya bisa kita lihat di grup G yaitu Brasil poinnya 6 otomatis lolos. Yang mau mendampingi Brasil yaitu bisa Kamerun, bisa Swiss dan bisa Serbia ya. Kalau melihat hasil pertandingan terakhir, kemungkinan Kamerun kalau bisa mengalahkan Brasil mungkin lolos nilainya 4. Tapi Swiss berpeluang yaitu bisa mengalahkan Serbia nilainya 6. Atau sebaliknya Serbia bisa mengalahkan Swiss yaitu nilainya 4. Mungkin juga bisa lolos mendampingi Brasil. Maka klasemen sementara di grup G adalah seperti ini, yaitu Brasil tampil di Piala Dunia 22 kali, sementara poinnya 6 ya, sudah lolos ke 16 besar. Swiss tampil di Piala Dunia 12 kali, poinnya baru 3. Kamerun tampil Piala Dunia 8 kali, poinnya 1. Dan Serbia tampil di Piala Dunia baru 4 kali, poinnya juga 1. Maka kemungkinan yang bisa mendampingi Brasil adalah Swiss. Karena main ketiga nanti melawan Serbia ya. Serbia baru poin 1 dan Swiss sudah poin 3. Kalau hasilnya seri pun kemungkinan bisa lolos ya. Tapi Serbia kalau pengen lolos juga harus bisa mengalahkan Swiss ya. Di grup G mungkin pertandingan yang ketat adalah Serbia melawan Swiss. Dan yang terakhir di grup H. Ini grup terakhir di grup H yaitu dihuni Portugal. Tampil di Piala Dunia 8 kali, Ghana 4 kali, Uruguay 4 kali, dan Korea Selatan 11 kali ya. Mungkin yang berpengalaman adalah Korea Selatan ya. 11 kali tampil di Piala Dunia. Tapi untuk klasemen sementara di sini Portugal nilainya 6 sudah otomatis lolos 16 besar. Ghana poinnya 3, Uruguay poin 1 dan Korsel poin 1. Maka kemungkinan yang bisa mendampingi Portugal untuk lolos 16 besar adalah antara Ghana dan Uruguay. Dalam arti kalau Ghana yang menang nilainya 6 bisa lolos, atau mungkin Uruguay yang menang mengalahkan Ghana juga nilainya 4 ya. Kemungkinan bisa lolos ya kalau Korea Selatan kalah dengan Portugal. Ya, kalaupun Korea Selatan menang dengan Portugal ya itu juga kemungkinannya kecil ya.
nilai 4 itu mungkin juga keajaiban bisa lolos ya. Jadi di sini di pool H ya, di pool H itu klasemen sementara ya untuk grup terakhir. Bahasanya pool H juga ini ketat ya, diikuti oleh 4 benua. Portugal dari Eropa, Ghana dari Afrika, Uruguay dari Amerika, dan Korea Selatan dari Asia. Dan klasemen sementara ini masih acak juga. Portugal poin 6 ranking 1, Ghana poin 3 ranking 2, dan Korea Selatan ranking 3 karena min 1 ya. Uruguay itu min 2 ya. Juru kuncinya Uruguay. Ya di sini mungkin ya dalam arti pengalaman di Piala Dunia mungkin tidak berpengaruh karena 4 tim ini antara Uruguay yang 14 tampil dan Korea Selatan yang 11 tampil, kemungkinan untuk bisa lolos itu kecil untuk bisa mendampingi Portugal. Maka kita lihat saja hasilnya di pertandingan terakhir atau pertandingan ketiga. Siapakah di grup H yang bisa mendampingi Portugal ya, yang bisa mendampingi Portugal untuk di 16 besar. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Prediksi untuk grup E, F, G, dan H di Piala Dunia 2022 di Qatar. Kita ikuti pertandingan selanjutnya di pertandingan 16 besar sampai final ya. Siapakah yang juara edisi ke-22 Piala Dunia di tahun 2022 di Qatar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di Oto Sport Bagan. Bukan channel kebanggaan tapi channel kebiasaan. Terima kasih.